Oke, halo lagi semuanya. Gue kali ini pengen cerita sesuatu hal yang baru-baru ini terjadi. Jadi, pengawalnya itu gue ada di sebuah tim untuk ads Instagram, kurang lebih seperti itu. Dan tim ini gue baru masuk dan kebetulan mereka dapat satu klien yang benar-benar menyusahkan, mungkin bisa dibilang ya. Jadi gimana sih klien ini? Jadi si klien ini tuh dia, kalau kalian yang kuliah pasti tahu ada dosen killer kan. Nah, bayangin aja dosen killer ini. Tapi kalau kalau kan gue arsitek ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin desain terus ditolak, terus disuruh bikin ulang. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi gue bikin post Instagram terus beberapa kali dia suruh gue ngulang, dan itu cukup melelahkan secara mental ya. Tapi gue sudah lumayan terlatih dalam hal itu, jadi mental gue sudah lumayan kuat. Jadi ketika gue disuruh revisi, ya gue tidak melihat apa yang dia rasakan. Gue tidak ya mengabaikan, istilahnya ya, mengabaikan apa sih ini orang mau ngapain juga ya, intinya cuma ngerjain aja gitu kan. Nah, tapi yang agak gue gak suka itu adalah dia mengelontarkan kata-kata bahasa Inggris yang pasif agresif, kalau kalian tahu. Nah, kata-kata pasif agresif ini kadang-kadang juga membuat gue kurang srek sama ya dosen killer ini ya. Kita kasih nama dosen killer aja ya biar gak ketahuan. Nah, oke, jadi udah beberapa video gue bikin untuk dia, beberapa video, dan pertama-tama videonya itu ditolak keras dan diberikan kata bahasa Inggris itu. Akhirnya gue mengetahui apa yang dia mau sepenuhnya. Akhirnya bikin video segala macam, sudah beberapa jadi, dan pada akhirnya video gue bisa di-approve tanpa revisi beberapa kali. Dan mulai terlihat nih, ada ternyata gak cuman gue yang disuruh revisi kan. Dan karena gue cuman bikin video, gue gak bikin yang lain yang kayak misalnya logo, misalnya website, dan lain sebagainya. Tapi ada yang unik satu hal, yaitu ketika dia membuat branding baru. Nah ini karena dalam membuat sebuah brand kan dia butuh pola pikir atau pandangan yang lain ya. Misalnya ketika gue bikin A, terus gue udah belajar A ini, lalu gue udah menguasai hal ini, ketika lu dapat sebuah hal yang namanya B, ini tidak bisa disamakan kan. Jadi A tidak bisa disamakan dengan B, walaupun pada orang yang sama. Nah itu yang terjadi di gue. Jadi ketika brand A ini sudah gue kuasai pola desain, pola brandingnya, sehingga gue bisa bikin video dengan minim sekali revisi. Ketika B keluar, ternyata banyak sekali revisinya. Gue juga dikata-katain lagi dan lain sebagainya. Akhirnya gue belajar lagi dan sekarang masih ada di proses mempelajari si branding yang berikutnya. Nah itu satu, kenapa gue juga bingung kenapa gue bisa masuk ke branding seperti ini ya, social branding dan lain sebagainya. Tapi dan ketika ini kan satu tim ya, jadi gue cuma ngerjain video terus balik lagi tadi ya. Satu lagi ada teman gue yang dia akhirnya gue limpahkan untuk mengerjakan logo-logo yang branding barunya. Kemudian hal yang terjadi adalah dia mengalami proses yang sama dengan gue, dimana dia harus mempelajari pola dari brand ini agar tidak dikata-katain sama si klien ini atau si dosen killer ini. Dan menariknya adalah nggak cuma dia di website food kena. Ya lucu sekali memang. Ini behind the scene, mungkin kalau ini viral aneh juga, lucu juga sih pasti ya, panjang sih prosesnya, bisa di penjara gue. Ya udah, lanjut dulu.
Jadi ketika itu terutama di tim website, karena tim website ini ada 8 orang dan mereka semua menangani hal yang berbau penagihan ke klien ataupun misalnya desain mau seperti apa oleh klien kayak gitu kira-kira. Dan ketika si website ini muncul, ternyata banyak banget kendala, misalnya dari sananya, dari servernya error, terus dan lain sebagainya. Akhirnya kita bermutar otak agar proses ini tidak mengkonsumsi mental kita. Istilahnya seperti itu. Jadi kita nggak panas gitu kalau dapat revisi lagi gitu kan. Males ya kadang-kadang kalau disuruh revisi, apalagi ngulang 100% gitu. Ya mau gimana lagi, namanya juga itu. Nah, uniknya adalah dari 8 itu akhirnya ada yang tumbang 1 karena mungkin nggak kuat ya dalam hal menangani si klien ini yang kata-katanya agak pasif agresif. Ya gimana ya, tapi ya gitulah. Dan akhirnya mereka kayak memutar otak untuk mengubah sistem agar si klien ini nggak terlalu rewel, nggak terlalu. Jadi kalau dia kan, kalau sekarang itu dia kayak suka-suka gitu, misalnya, oh gue mau revisi semua, kan lu pikir ya, kalau lu video terus lu revisi semua, apa yang terjadi sih? Lu kan harus mikirin konsepnya udah ada, cuman misalnya gambarnya mau diubah, dan gak cuman gambar waktu itu the entire post. Kenapa gue jadi bahasa Inggris ya? Jadi seluruh si videonya itu dia pengen ganti dengan satu video yang baru, dimana konsepnya tuh mirip-mirip sebenarnya, tapi dibutuhkan kemampuan khusus untuk bisa jadi ini itu yang dia mau gitu loh, yang dia suka, dan akhirnya nggak banyak revisi. Akhirnya gue berpikiran seperti itu karena udah susah banget untuk meyakinkan bahwa ya udah ini desain ini yang saya bikin, tolong pakai ini. Dia nggak akan mau kayak gitu. Jadi gue nunggu dari dia maunya apa, ya udah gue kerjain yang dia mau. Dan ya akhirnya dari tim logo, dari tim website, semuanya punya protes yang sama karena apa yang dia revisi itu sangat menyebalkan. Nah, balik lagi ke kita lanjut ke apa yang akhirnya gue lakukan. Apa yang gue lakukan adalah gue hanya mengikuti apa yang dia mau. Dan ini proses yang belum dialami oleh tim logo dan tim website. Jadi intinya gue cuman menuliskan apa yang dia minta. Tidak lagi, karena kalau di ads ya, kita tuh harusnya memikirkan apakah desain yang kita buat ini bisa diterima sama si orang banyak tanpa harus capek-capek kita pakai ads. Kurang lebih seperti itu di ilmu digital marketingnya. Nah, tapi karena ada si klien yang agak-agak ini, dia meminta sesuatu yang terkesan jelek oleh si mesin pencari. Dan bahkan nggak hanya mesin pencari, gue sebagai desainer pun agak marah sebenarnya melihat kenapa harus didesain ulang seperti ini. Dan gue di hati tuh nggak terima gitu loh. Kenapa sih kayak gini? Kenapa dia berpikiran yang ini tuh yang bagus gitu? Lu pernah nggak sih kalau lu yang kuliah di desain gitu, yang kuliah dan ketemu dosen killer, kadang-kadang lu mempertanyakan, lu udah punya sebuah idealis, terus lu tahu apa yang lu desain, lu pikir ini adalah desain yang perfect, yang sempurna bagi lu, tapi dosen lu berkata ngulang. Apa yang lu pikirin? Sakit kan? Dan mungkin kalau dosen ada benarnya, karena mereka adalah seseorang yang ahli di ilmunya, bener gak? Tapi ini ya klien, ya gue aja nggak tahu dia maunya kenapa kayak begini gitu. Ya akhirnya gue menerima bahwa mau gimana lagi lah, ini yang dia mau gitu, jadi kita turutin aja.
dan akhirnya berjalan sampai beberapa video gue bikin. Nah lucunya adalah tim logo itu kewalahan dengan klien seperti ini. Akhirnya bikin satu sistem agar si kliennya ini agak takut untuk merevisi lebih jauh gitu. Istilahnya seperti itulah, istilah kasarnya. Dan tim website juga harusnya ada di hal yang sama ya, ada di masa yang sama di mana mereka itu belum bisa mengetahui isi otak dari si kliennya itu. Dan ini juga mungkin ada hubungannya dengan gua yang lebih mindful dengan apa yang gua kerjakan dan apa konsekuensi. Gua sudah mempertimbangkan lebih jauh ketika gue udah tahu nih desain yang gue bikin pasti akan dirombak lagi. Jadi gue bikin seadanya terus gue ngasih dan akhirnya bener dirombak. Dan gak semuanya sih, kadang-kadang ada juga yang ini bagus nih gue masukin. Kadang-kadang itu juga bermanfaat. Dan ya gue rasa mungkin karena memang gue lebih banyak belajar tentang yaitu gimana cara orang berpikir, gimana ya pokoknya di hal-hal seperti itu ya. Jadi gue bisa tahu gimana kalau ada sesuatu, ada reaksi, ada sesuatu yang muncul. Misalnya ada rasa tidak suka yang muncul karena yang tadi ya, ada klien yang ternyata rasanya minta ampun. Gue udah punya mekanisme dimana kalau ada yang begitu, gue biarin lewat. Gue gak akan pikirin lebih jauh. Jadi gue bahagia karena hal yang tidak menyenangkan ini tidak gue masukkan ke dalam otak gue, tidak mempengaruhi otak gue lebih jauh. Karena kalau sudah mempengaruhi, sudah berdiam di tempat itu, sehingga apa yang terjadi, kita akan terus berpikiran itu. Ini yang terjadi sama teman gue, karena baru aja tadi gue teleponan sama dia. Karena gue jarang telepon ya, cowok itu jarang telepon biasanya. Tapi kalau sekalinya telepon, ada yang penting yang harus diselesaikan. Nah, itu adalah satu hal yang penting. Karena yang tadi itu, dia nggak sengaja atau nggak sengaja, dia memasukkan yang tadi itu, yang kata-kata yang kurang mengenakan, atau misalnya revisi yang menjengkelkan, itu akhirnya terpikirkan ke dalam benak dia. Bedanya sama gue adalah, gue tahu itu adalah sesuatu yang menjengkelkan, dan itu bisa merusak mental gue, bisa membuat gue emosi lagi, dan akhirnya gue tahu itu dan gue biarkan itu lewat. Gimana caranya? Ini agak kompleks ya, karena gue belajar ini udah lama banget sih. Ya sekalian belajar agama sih. Jadi intinya adalah ketika lu tahu, lu bisa melihat akan ada sesuatu yang terjadi, yang buruk terjadi, ataupun yang tidak kita ketahui sama sekali, itu seharusnya bisa kita antisipasi dengan memperkokoh mental kita. Jadi bagaimana kita menghakimi suatu peristiwa, baik ataupun buruk. Jadi misalkan, wah kalian udah tahu nih kalian menang juara 1, tapi kalian happy nggak di situ? Kalian pasti happy kan ketika kalian akhirnya menang. Coba kalau nggak menang, kalian udah yakin banget, kalian udah happy, oh pasti menang nih, pasti menang, akhirnya nggak menang, itu kecewa berat kan pasti. Nah, jadi untuk mengantisipasinya adalah kalian tidak perlu untuk memikirkannya. Terdengar sederhana, sebenarnya tidak. Jadi tidak perlu dipikirkan apapun hasilnya. Yang penting kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalian tidak perlu berpikir lebih jauh akan hasilnya, akan menang atau tidak, atau meriset lawan-lawannya. Apakah, lawan gue kayak gimana nih? Nah, itu yang gue terapin di episode sebelumnya ya, dimana gue bisa berhasil menang juara 1 di dalam lomba public speaking, karena gue berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang pengen gue lakukan selama ini, gitu, yang pengen banget gue bikin, istilahnya seperti itu.
Dan akhirnya ada kesempatan di mana ini akan diperlombakan. Gue semakin semangat. Dan akhirnya gue buat segimanapun itu, seabsurd itu, dan gue nggak pernah nyangka gue bisa menang. Karena itu. Dan setelah gue menang, apa yang terjadi? Gue dapat duit hadiahnya dan gue biasa aja. Gue business as usual bahasa Inggrisnya, atau biasa aja. Ya mungkin orang-orang merasa aneh sih, gimana caranya? Caranya ya nggak usah dipikirin. Tidak melakukan apa-apa lebih sulit dari melakukan apa-apa, benar nggak? Itu quotes malam ini ya. Oke, itu aja. Dan nutupnya gimana sih, gue lupa. Udah. Video apa ini?